Jadi sebetulnya tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa pemerintah menjamin anggaran itu ada. Nah, anggaran itu sebetulnya diambil. Ya, itulah cuplikan teman-teman semua. Nanti untuk video call-nya untuk dari Kang Dede Yusuf berkaitan dengan kenapa penundaan ini terjadi. Nanti di akhir yang akan saya jelaskan ya. BKN ungkap 3 alasan penundaan pengangkatan P3K 2024 CPNS. Datanya lengkap gitu nih. Ini dilansir dari cpns.com bahwasanya untuk Kepala Badan Pegawai Negara atau BKN Zudan Arief menjelaskan lagi mengenai alasan penundaan pengangkatan P3K 2024 menjadi Maret 2026, jadi mundurnya sampai 1 tahun teman-teman semua dari jadwal sebelumnya untuk Juli 2025. Adapun penundaan pengangkatan CPNS 2004 ini menjadi Oktober 2025, ini masih di 2025 untuk CPNS ya. Tapi ini juga mundur dari rencana awal semula adalah 25 Maret 2025. Dari penjelasan Kepala BKN Zudan Arief, setidaknya terungkap 3 alasan penundaan pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024. Itu juga nanti akan dikemukakan oleh Bang Dede Yusuf ya. Nah, untuk yang pertama adalah optimalisasi keterisian formasi. Prof. Zudan mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS calon pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja atau sering kita sebut dengan P3K untuk mengoptimalisasi keterisian formasi. Kemudian Kepala BKN Zudan Arief menyebutkan formasi CPNS tahun anggaran 2024 saat ini hanya terisi 72% saja. Jadi masih ada sekitar 27%-an ya, sekian yang belum terisi. Sedangkan untuk formasi P3K 2024 ini baru terisi 67,3% dan kini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Walaupun tahap kedua sudah dibuka, ini juga masih menyisakan di tahap pertama itu beberapa yang tidak terangkat semua atau tidak mendapatkan formasi. Ini juga jadi polemik. Kemudian karena formasi belum terisi lengkap, kami bisa melakukan optimalisasi formasi dengan penyesuaian jadwal ini, ujar Zudan dalam rapat koordinasi yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin tanggal 10 bulan 3 kemarin. Dijelaskan pula bahwa formasi CPNS 2024 yang telah dimanfaatkan instansi sebanyak 246.390 orang, sehingga yang terisi hanya 179.090 orang, atau sekitar 72,69% tadi. Jadi masih ada 27%-an yang belum terisi. Kemudian sementara itu formasi P3K 2004 sebanyak 1.006.153 orang, sehingga yang terisi baru sebanyak 677.638 orang atau sekitar 67,3%. Ya, jadi masih ada 33,7% yang belum terisi. Kemudian yang kedua, kenapa ini ada penundaan, yaitu ratusan instansi meminta penundaan pengangkatan ini berarti dari instansi masing-masing, entah itu pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten ya. Jadi masih ada ratusan katanya yang meminta penundaan pengangkatan. Selain untuk mengoptimalisasi keterisian formasi, dia mengatakan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN, karena banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran tes CPNS atau P3K serta terhitung mulai TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. Prof. Zudan menyebutkan ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan penetapan nomor induk pegawai atau NIP, CPNS maupun P3K. Kalau dipresentasikan sekitar 34,38% dari seluruh 602 instansi. Ini dari total instansi 602, ternyata ada 207 yang menghendaki adanya penundaan atau pengunduran teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah penataan non-ASN secara menyeluruh. Nah, ini juga nanti akan disampaikan oleh Bang Dede Yusuf ya. Nanti kita simak bareng-bareng untuk isinya seperti apa. Zudan Arief mengatakan bahwa penataan penyeluruh tenaga non-ASN secara serentak, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, turut menjadi alasan lainnya penyesuaian jadwal pengangkatan.
Ini mengingat jumlahnya sangat besar sehingga harus kami tata secara bersama-sama, kata Sudan menambahkan. Dia mengatakan penyesuaian jadwal agar CPNS dan P3K bisa diangkat secara serentak, mempertimbangkan akan kebutuhan penataan serta penempatan ASN mendukung program prioritas pembangunan. Jadi ini teman-teman semua ada masalah berkaitan dengan penundaan dan ini juga tentunya sudah terjawab ya. Dan nanti juga teman-teman silakan menyimak langsung untuk video dari wawancara dengan Bang Dede Yusuf. Silakan. Mas, soal CAS ini Mas yang menjadi polemik nih, akhirnya gimana Mas DPR Komisi 2 ini? Karena memang banyak sekali yang sudah resign dan bahkan membayar royalti sebanyak 75 juta nih. Tanggapan dari Komisi 2 sendiri gimana Mas? Jadi sebetulnya kalau pengen menyikapi apa yang terjadi, pemerintah itu sudah membuat skema-skema. Skema-skema itu semuanya dimundurkan di 2026. Tetapi kami dari Komisi 2 juga melihat bagaimana proses yang terjadi itu harusnya ditarik ke 2025. Namun kalau semua ditarik dengan perubahan KL dari 20 sekian kementerian menjadi 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan banyak pemerintah daerah yang baru saja dilantik, yang baru saja duduk untuk berbicara mengenai anggarannya, maka perlu penyesuaian waktu lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Itu sebabnya yang kita minta adalah maju ke 2025. Nah, sementara untuk yang P3K itu paling yang bisa diminta oleh pemerintah adalah secara berbarengan itu di Maret 2026. Itu semua adalah kompromi antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Saya perlu jelaskan juga kawan-kawan supaya tidak salah tangkap ya. Pemerintah daerah ini banyak yang anggaran APBD-nya berasal daripada APBN. Hampir 60%, 70% itu anggarannya berasal dari DAU, DAK, dana bagi hasil dan lain-lain. Dan belanja pegawai banyak yang sudah melewati 30%. Belanja pegawai itu artinya sesuai dengan amanat undang-undang hanya boleh 30%. Tapi pada realitanya banyak yang melebihi. Sehingga yang terjadi banyak pegawai-pegawai dititipkan di dalam belanja modal, belanja barang dan jasa. Yang sesungguhnya kalau belanja barang dan jasa itu tidak boleh. Selesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai-selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix dan pemerintah menjamin baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2026. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi begitu ya? Artinya fix sudah di Oktober. Ya, kalau untuk CPNS-nya. Untuk CPNS-nya di Oktober. Karena sekarang banyak KL-KL yang baru saja berbenah dan baru dibelah-belah. Ya, ditambah juga kita juga paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih. Ada yang satu kementerian menjadi 3 bahkan seperti Kemendikbud, ya itu kan sudah berubah menjadi 3 kementerian. Tentunya harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di mana harus pindah ke mana. Kan berarti masalah yang sangat fundamental dari penundaan ini adalah karena bertambahnya kementerian lembaga ini, sehingga ada penyesuaian postur anggaran begitu atau seperti apa? Ya, penyesuaian kementerian lembaga pasti ujung-ujungnya penyesuaian postur anggaran. Kemarin kawan-kawan juga semua sudah tahu kan, banyak kementerian-kementerian yang alokasi anggarannya berubah. Tadinya seperti Kementerian PU saja dari 120 triliun dipotong 80 triliun.